Halo teman-teman Touring Tandem, ketemu lagi nih sama gua dan Adit di episode lanjutan cerita perjalanan touring ke Bandung. Nah, di episode kali ini kita bakal ngelanjutin perjalanan di hari kedua ke arah selatan Bandung, yaitu Pengalengan. Gimana ceritanya perjalanan kita hari ini, teman-teman bisa stay tune sampai akhir episode kita kali ini ya. Sambil nunggu Adit juga, di sini gue sempat suplai tenaga dulu pakai kopi seadanya. Minimal sih biar agak melek ya kalau buat jalan di pagi hari. Soalnya gue bukan tipe orang yang bisa langsung jalan kalau misalkan perut belum minimal keisi apapun gitu. Beda sama Adit yang bisa langsung gas-gas aja dari bangun tidur. Anyway, di hari kedua ini juga kita mulai perjalanan sekitar jam 7 pagi. Dan namanya kota Bandung ya, emang kerasa banget suasana pagi di sini tuh bener-bener nyaman banget. Di sini gue bener-bener kebayang kenapa orang-orang pendahulu kita dulu rasa nyaman banget tinggal di Bandung. Kebayang waktu zaman dulu mungkin penduduk Bandung tuh belum sebanyak sekarang ya. Sebagai orang Jakarta jujur gue agak penasaran sih. Kira-kira tuh kayak apa sih rasanya tinggal di Bandung zaman dulu. Mungkin kalau teman-teman yang asli dari Bandung boleh juga kali ya sharing ke kita tentang pengalaman masa kecilnya tinggal di Bandung tuh kayak apa. Mungkin sekarang udah jauh lebih padat atau mungkin dulu jauh lebih dingin. Boleh juga kasih tahu kita kayak ya kayak gila kira-kira suasana tinggal di Bandung zaman dulu. Mungkin salah satu yang bikin gue ngerasa iri sama kota Bandung itu gimana caranya warga kota Bandung bisa benar-benar rawat bangunan peninggalan zaman Belanda tanpa harus menghancurkan bangunan tersebut. Meskipun banyak bangunan peninggalan Belanda yang fungsinya udah berubah ya, tapi di sini masih kelihatan bentuk aslinya dan gimana warga Bandung bisa menjaga itu sebagai cagar budaya sehingga identitas kotanya mereka tidak berubah. Keren banget. Oke, balik lagi ke cerita perjalanan touring. Setelah ngarah ke selatan, lewatin pasar Cibaduyut, di sini gue dan Adit baru ngerasain gimana real life kehidupan jadi warga Bandung. Kita berpikir bahwa mungkin ini ya para pejuang-pejuang rupiah yang ada di sekitaran kota Bandung yang kerjanya di pusat kota. Sama kayak gue dan Adit yang tinggalnya di pinggiran Jakarta, tapi kalau pergi kerja kita ngarah ke pusat kota Jakarta. Lepas dari pasar Cibaduyut, di sini kita nemu satu titik kemacetan lagi waktu ngelewatin jembatan apa ini namanya ya? Yang jelas waktu gue cari namanya di Google Map, ternyata memang udah banyak warga sekitar yang ngingetin kalau jangan lewat sini kalau pagi. Mungkin memang semacet itu ya setiap pagi ya. Dan seharusnya menurut Google Maps kita itu diharusin untuk belok ke kanan. Tapi kayaknya karena kemacetan ini cukup rutin, jadi emang kalau jam-jam tertentu mungkin sama polisi itu dialihin suruh belok ke kiri dulu. Dan meskipun kita udah ngikutin jalurnya sepanjang ini, tapi entah kenapa Google Map itu masih nyuruh kita buat putar balik. Di sini gue dan Adit berpikir kayaknya mendingan kita paksain aja deh, terusin aja sampai jauh, sampai Google Maps itu bikinin jalur baru buat kita. Daripada maksain putar balik di sini yang udah jelas panjang banget antriannya. Dan setelah kita terusin terus aja, akhirnya Google Maps bikinin jalur baru buat kita yang ternyata tuh tembus ke jalan besar jalan utama. Dan kita baru sadar juga kayaknya karena kita pakai Google Maps motor, jadi kita memang diarahin buat ke jalan-jalan kecil. Ya minimal kita udah diarahin ke jalan yang bener ya kan. Gak lama dari jalan yang tadi, tiba-tiba jalanan yang kita lewatin udah mulai menanjak dan kendaraan-kendaraan besar juga udah mulai jarang di daerah sini. Dan yang paling penting, suhu udara pagi ini masih sejuk banget. Selama perjalanan ini juga kami sempat berhenti sekali di Indomaret. Selain perlu beli minum, kita juga perlu menyiapkan duit cash, kebetulan ada ATM. Jaga-jaga kalau ternyata memang nanti bayarnya harus tunai. Karena jujur kita berdua belum pernah main ke Pengalengan. Setelah 2 jam perjalanan dari kota Bandung, akhirnya gue dan Adit sampai juga di Pengalengan. Sampai di area ini juga mendadak vibes udah beda banget ya. Full hijau tanpa bangunan-bangunan. Jujur gue belum terlalu banyak cari info tentang perkebunan Malabar milik Bosya ini, tapi
Ngelihat ada batas pagar di depan, gue berasumsi mungkin dulunya area ini tertutup khusus untuk keluarga Bosya dan para pekerja kebunnya. Di pagar itu juga ada tulisan tahun pembuatannya yaitu 1896. Gue nggak sempat berhenti untuk foto sih, tapi kalau misalkan teman-teman cari di Google pasti ada kok foto gerbang perkebunan Bosya. Di sini kita berhenti di satu tempat wisata namanya Nemo Highland, dan waktu kita sampai di sini itu ternyata udaranya udah mulai panas. Meskipun tetap ada angin-angin kencang dan tapi ternyata masih kalah sama panasnya matahari. Gue sama Adit bener-bener enjoy banget selama perjalanan dari pintu masuk menuju ke area Nemo Highland-nya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat sendiri kan, kayak perkebunannya lagi bagus banget. Semuanya hijau, gunungnya juga kelihatan banget, langitnya cerah. Setelah perjalanan panjang, akhirnya lupa tuh kita sama macet-macetan yang kita ketemu selama perjalanan tadi. Bener-bener seger banget udaranya. Apalagi sebenarnya gue sama Adit kesini tujuannya mencari udara segar. Tahu sendiri kan di Jakarta udaranya kayak apa. Nah, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam. Di atas itu udah kelihatan jembatan dibuat di Nemo Island-nya. Habis itu juga teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada hotel buat nginep. Semacam glamping gitu. Gue kurang tahu rate-nya berapa di sini per malam. Tapi kayaknya kalau punya kesempatan buat nginep di sini boleh juga sih. Feeling gue di sini kalau malam masih dingin banget. Tapi nggak tahu juga ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman, boleh juga share sama kita gimana rasanya nginep di daerah Pengalengan. Setelah masuk kita akan diarahin ke dalam karena parkir di depan itu ternyata buat karyawan, buat pengunjung di area dalam. Dan ternyata emang belum banyak yang datang pada pagi hari ini, jadi emang kita lumayan beruntung ya. Sambil istirahat juga, kita sempat sarapan di sini. Oh iya, BTW di sini ada 2 tempat untuk kita makan. Yang pertama itu udah di bawah di dekat pintu masuk. Lalu di situ kita akan dibawa ke atas naik mobil mereka buat ke puncak Bukit Nemo-nya. Nah, sampai di atas juga tetap ada cafe. Jadi kalau misalkan teman-teman lapar atau haus di atas nggak usah khawatir karena ternyata di atas juga ada tempat istirahatnya. Ada juga semacam kayak lantai kaca gitu. Cuman jujur karena gue agak takut ketinggian, jadi gue nggak berani coba. Cukup foto aja dari jauh. Sempat juga di atas gue istirahat lagi, sekedar beli minum aja sambil gue ngamatin gimana perkebunan teh Malabar dari atas. Ternyata emang bagus banget ya pemandangannya. Gue sama Adit sempat berpikir kayak pantesan aja Bosya itu mau tinggal sampai meninggal di tempat ini. Gak kebayang sekitar hampir 100 tahun yang lalu di sini pasti jauh lebih indah pemandangannya dari sekarang dan suasananya. Mungkin belum banyak ya penduduk dan belum banyak kendaraan juga. Dan pasti udaranya lebih dingin dan lebih sepi pada saat itu dibandingkan sekarang. Gimana gak pikiran tenang dan betah buat tinggal di tempat ini? Coba kalian bayangin deh. Sebelum ninggalin Nemo Highland, gue sama Adit juga sempat foto-foto dikit di daerah parkirannya. Lumayan lah buat thumbnail YouTube kita ya kan. Abis itu juga setelah jalan keluar, gue sama Adit masih foto-foto sedikit juga. Tapi lebih banyak foto motornya sih dibanding narsis sama orangnya. Karena memang kita jujur nggak senarsis itu kok. Tapi buat konten motoran oke lah. Di daerah Pengalengan ini sebenarnya lumayan banyak tempat yang bisa dikunjungin ya. Ada semacam jembatan buat jalan di kebun teh, kalau nggak salah namanya Wayang Windu ya. Ada juga Danau Situ Cileunca, lalu ada juga beberapa spot ikonik Pengalengan yang bisa kita datengin. Ada yang fiksi dan ada yang non fiksi. Kalau yang fiksi mungkin teman-teman tahu ya, ada rumah lokasi syuting Pengabdi Setan. Nah, kalau yang non-fiksi itu udah jelas rumah dan makam dari pemilik awal perkebunan ini, yaitu almarhum Tuan Bosya. Jaraknya dekat banget, mungkin cuma sekitar 10 menit dari Nemo Highland. Entah kebetulan atau gimana ya, mungkin waktu gue lagi prepare editing video ini, tiba-tiba gue dapat rekomendasi YouTube dari video klip Sherina 2 yang ternyata sempat berlokasi di rumah Bosya ini. Dan ini ternyata lumayan menjawab pertanyaan dalam hati gue waktu lagi mengunjungi rumah ini.
Kenapa kayak penempatan barang-barangnya kerasa baru ditata banget dan kurang terlihat seperti bentukan rumah pada umumnya. Kedua yang gue notice itu mungkin gue ngerasa kayak barang-barang yang ada di sini mungkin juga beberapa udah nggak original lagi. Karena gue baru tahu juga kalau tempat ini sebagian disewa untuk hotel. Mungkin juga rumah ini pernah juga dipakai untuk rumah dinas dari pengelola perkebunan teh ini. Kalau teman-teman ada yang pernah tahu, boleh juga share ke kita tentang nasib rumah ini sepeninggalan Tuan Bosya. Satu-satunya interior yang gue rasa masih original, kayaknya cuma piano yang ada tulisannya 1837. Selain itu gue curiga kayaknya yang lain itu sudah diganti ya, atau sudah dimodernisasi lah. Yang jelas selama di tempat ini, gue dan Adit sempat keliling ke belakang-belakang, sampai sesekali kita ngebayangin gimana rasanya hidup di sini sekitar 100 tahun yang lalu. Gimana Bosya kegiatan di sini, setiap harinya seperti apa, sampai dia menghabiskan masa-masa hari terakhirnya di rumah ini. Kecil banget ini. Jendelanya ketutup. Sebenarnya gue sama Adit pengen banget eksplor lebih lanjut dari Pengalengan kalau someday ada kesempatan lagi. Termasuk kita pun akhirnya memutuskan untuk skip mengunjungi makam Tuan Bosya, karena kita masih punya satu tujuan lagi yang pengen kita datengin di daerah sini. Masih berkaitan juga dengan sejarah era kolonial di seputaran kota Bandung, tapi posisinya ada di daerah kaki Gunung Puntang. Kurang lebih perjalanan hampir sekitar 1 jam dari perkebunan Malabar. Baterai apa? Kan baru ganti. Iya. Iya. Di sebelah kanan ini kalau teman-teman lihat ada bagian yang lagi ditutup sama seng. Nah, di lokasi ini sebenarnya ada makam Tuan Bosya, tapi nggak langsung di pinggir ini ya, agak masuk ke dalam dikit. Tapi lagi ketutupan sama pagar seng ini. Gue juga nggak tahu ya kenapa ditutupin sama pagar ini. Apakah karena mau perbaikan jalan atau ada pekerjaan di sekitar area teh tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata yang diperbaikin itu area sekitar makam Bosya sih, itu jauh lebih baik ya. Gue juga penasaran, nanti mungkin someday atau mungkin teman-teman yang lagi kesini kalau udah nggak ada seng-seng ini boleh juga kabarin kita apa yang sebenarnya lagi dikerjain di balik seng-seng itu. Iya. Keluar dari daerah Pengalengan, di sini juga udara sudah mulai terasa panas, beda sama perjalanan kita tadi pagi. Mulai kerasa agak sulit buat nyalip kendaraan, selain karena jalannya kecil, trafficnya juga udah mulai ramai. Sempat juga kita ada kendala sama Google Maps, yang nggak tahu kenapa bukan yang ngasih tahu jalan, ini malah diem aja nih mbak-mbak Google-nya. Bikin gue sama Adit agak ragu, ini sebenarnya kita arahnya bener apa enggak sih? Kita juga sempat berhenti buat makan siang, nemu warung mie ayam random aja sih di tepi jalan, sebelum akhirnya kita belok ke arah Gunung Puntang. Nah, selesai dari makan, kita mulai ngelanjutin perjalanan lagi, tapi kali ini agak mulai sedikit nanjak. Ternyata sepanjang perjalanan ini, emang banyak juga ya pengrajin kopi, khususnya kopi Gunung Puntang. Ya karena memang originnya dari daerah sini. Masih berkaitan dengan kopi juga, tempat yang kita mau datangin ini namanya Berg Coffee. Lokasi tepatnya ada di daerah Perhutani Gunung Puntang. Oh iya, sekedar informasi, karena lokasi ini adanya di area perhutani, jadi buat masuk ke sini itu kita perlu bayar tiket masuk. Untuk tiket masuknya itu per orang sekitar Rp25.000, dan untuk motor itu kurang lebih Rp5.000, jadi total Rp30.000. Dan untuk nanti kita masuk ke daerah kopinya itu, di daerah area Radio Malabar, kita harus bayar lagi tiket Rp10.000. Jadi emang agak lumayan sih, belum sampai minum kopi aja udah keluar duitnya agak lumayan. Tapi nggak apa-apa, menurut gue ini satu experience yang menarik. Apalagi kalau kalian benar-benar suka sejarah, kayaknya dengan uang segitu lumayan worth it sih. Bisa ngelihat langsung bekas lokasi Radio Malabar. Yang gue sayangin kedua itu di sini dia nggak ada kopi manual brew sih. Padahal gue pengen banget cobain manual brewing di Gunung Malabarnya langsung. Maksudnya
tapi dia cuma nyediain kopi susu. Tapi makanan juga ada sih. Sebelum sampai ke area parkir juga kalian bisa lihat itu di sebelah kanan ini ada sisa-sisa artefak perumahan, bekas perumahan dari para karyawan Radio Malabar yang sampai sekarang masih ada sisa-sisanya. Oh iya kiri. Gue sempat lihat satu footage di YouTube itu, bahkan masih ada juga kayak plakat-plakat nama dari pemilik rumah. Misalkan ini punya tuan siapa, itu masih ada. Nah, terus ini juga lagi ada yang camping. Di sini kalian bisa camping juga. Cuman ada, setahu gue ada biaya tambahan kalau untuk camping. Juga naik begitu. Kalau buat kalian yang suka camping boleh juga coba, tapi mungkin jangan di area sini kali ya. Lebih menarik kayaknya kalau di area yang bekas stasiun Radio Malabar itu. Karena waktu kita di sana itu juga ada yang lagi camping di sana dan view-nya lebih bagus sih daripada di bawah sini. Pramuka. Iya. Bisa camping. Kalian di bawah glamping. Motor di Buat sebagian orang mungkin ini cuma coffee shop biasa ya dengan view outdoor. Tapi buat teman-teman yang mungkin agak tertarik dengan sejarah, kalian pasti tahu kalau dulunya di tempat ini pernah ada salah satu stasiun radio tercanggih pada zamannya, yaitu tahun 1920-an, di mana digunakan oleh orang Belanda pada saat itu buat berkomunikasi antara Bandung dengan Belanda. Yang bikin menarik lagi itu tahun 1923, sekitar 100 tahun yang lalu ya, sewaktu peresmian pertama Radio Malabar ini, Ratu Emma di Belanda mengirimkan pesan ke Ratu Wilhelmina yang ada di Gunung Puntang ini dengan kalimat "Halo Bandung, di sini Den Haag". Dan atas keberhasilan komunikasi pertama itu juga, mereka ngebangun monumen peringatan yang sayangnya saat ini udah nggak bisa kita lihat lagi. Radio Malabar ini pun sayangnya juga dihancurkan pada saat Perang Kemerdekaan oleh para pejuang kita dengan alasan untuk memutuskan hubungan komunikasi antara Belanda dan Indonesia. Sedih sih emang kedengarannya. Mengingat menurut gue pribadi secara arsitektur, bangunan ini unik banget, ala-ala bangunan Eropa atau Swiss. Beda sama style bangunan Belanda yang ada di Bandung kota. Gue cuma berharap, semoga kedepannya bangunan ini bisa direstorasi menyerupai wujud aslinya, dan bisa dijadikan museum Radio Malabar. Minimal, sejarah cerita ini bisa diterusin ke penerus-penerus kita nanti. Kalau teman-teman tertarik sama sejarah radio ini, mungkin kalian bisa cari di YouTube karena ternyata lumayan banyak yang ngebahas spesifik tentang Radio Malabar ini. Di YouTube juga lumayan banyak footage yang nampilin video-video pada masa itu. Menurut gue secara view itu masih sama banget. Dan waktu gue jalan di sini pun gue kayak masih bisa ngeliat, oh ini tuh bekas perumahannya atau bekas jalan masuknya. Karena memang areanya tuh luas banget dan beberapa artefak bekas bangunannya tuh bener-bener masih kelihatan jelas. Mana yang bekas rumah, mana yang bekas lapangan, mana yang bekas kolam, itu semua kelihatan jelas waktu kalian pergi ke area perhutani ini. Gue sama Adit juga sempat nyocok-nyocokin antara gambar foto lama sama posisi yang kita tempatin kayak, oh dulu gambarannya seperti ini gitu. Dan gue juga sempat keliling-keliling lihat bata-batanya karena setahu gue biasanya kalau bangunan Belanda itu batu batanya tuh ada semacam tulisan di mana tempat pembuatannya. Sayangnya gue nggak nemuin satu tulisan pun di artefak ini, atau mungkin juga udah disimpan sama pengelola dari perhutani ini. Selesai dari sini, gue dan Adit memutuskan buat balik ke kota Bandung. Nah, cuma sewaktu turun dari Gunung Puntang ini, tiba-tiba kita kepikiran buat mampir ke salah satu UMKM lokal setempat yang ngejual kopi dari perkebunan setempat. Rasanya sayang aja gitu, udah sampai sini kita tapi nggak nyobain kopi dari Gunung Puntangnya langsung. Akhirnya kita berdua putusin buat putar balik lagi dan mampir ke salah satu perkebunan kopi yang namanya Puntang Coffee kalau nggak salah. Nanti gue coba taruh di deskripsi ya. Di sini mereka olah kopinya sendiri, mulai dari penanaman bijinya, proses fermentasinya, sampai roasting dan packing untuk dijual secara offline maupun online. Pengen juga sih someday mungkin kita cobain ikut coffee tour-nya yang ada di sini. Cuma sayang aja waktunya agak terbatas. Dan waktu lagi ngedit video ini pun gue sebenarnya sambil minum kopi yang gue beli dari perkebunan waktu itu.
Menurut gue enak banget kopinya, cocok sama lidah gue. Mungkin next time gue akan pesan lagi secara online. Gue akan coba taruh link online mereka di deskripsi kalau misalkan teman-teman mau cobain kopi dari mereka ya. Perjalanan balik ke Bandung untungnya belum terlalu sore dan cuma ketemu beberapa titik macet aja, dan itu juga nggak banyak. Jalurnya sedikit beda dari waktu kita berangkat pagi tadi. Selain ngelewatin daerah persawahan yang lumayan bikin gue sama Adit flashback waktu touring di daerah Ubud, kita juga nyusurin tepian sungai. Anehnya, padahal ini yang kita pakai itu rute Google Maps mobil ya. Nggak kebayang kalau misalkan kita beneran bawa mobil dan diarahin ke jalur ini pasti bakal ribet banget. Karena bawa motor aja, papasan sama motor lain tuh udah kayak mepet banget. Kayaknya agak aneh aja gitu nih rekomendasi jalannya. Sampai akhirnya kita nemuin lagi jembatan yang tadi pagi macet. Di situ kita berdua baru ngeh, oh mungkin tadi pagi tuh harusnya kita lewat jalur sini, bukan jalan utama. Nggak lama kita udah sampai lagi di daerah Pasar Cibaduyut. Dan ternyata sore ini malah lebih macet ya, karena ternyata pasar ini bagian dari tempat wisata dan kita juga ketemu beberapa bis yang baru aja keluar dari pasar ini. Singkat cerita, sampai di Bandung Kota itu masih sekitar jam 5 sore, dan langit juga masih agak terang. Sampai hotel juga kita sempat istirahat 1 jam dan malamnya kita putusin buat pijet di Bersih Sehat yang untungnya cuman jalan kaki dari tempat kita nginep. Maklum ya kita agak-agak jompo nih berdua. Jadi butuh pijet. Selesai pijet juga kita cuma makan malam di kedai sederhana yang namanya Imah Babaturan. Kayaknya itu aja cerita gue dan Adit di hari kedua ini. Lumayan panjang ya. Dan ternyata di hari kedua ini kita malah banyak belajar tentang bagian dari sejarah kota Bandung. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau luangin waktu dan nonton video kita. Dan again, terima kasih banget buat support dari teman-teman yang udah mau subscribe ke channel kita. Bikin kita berdua makin semangat buat nyiapin konten. Nah, episode selanjutnya apa? Teman-teman bisa tungguin update dari kita ya. Meanwhile, sambil nunggu update, kayak kita bahas di video sebelumnya, kita juga lagi nyiapin konten-konten singkat buat ditaruh di Instagram kita. Jadi boleh banget teman-teman main ke Instagram kita di @touringtandem. Karena kita bakalan bikin konten-konten singkat yang agak sedikit beda dari channel YouTube kita. Sekian cerita kita berdua kali ini, gue sama Adit pamit undur diri dulu. Tetap happy, tetap safety riding, dan sampai ketemu di touring tandem selanjutnya. Bye-bye!